Yakinlah bahwa pada poin keempat tata cara dalam berdoa, yakini bahwa doa itu pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa masirika Muhammad, masirika Muhammad nariko nakai jarinna ataku, lalu saya tidak berikan doanya. Aku malu wahai Muhammad, kalau hambaku datang meminta mengangkat kedatangannya, lalu saya tidak kabulkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jemaah salat duhur yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada kesempatan pengajian hari ini ingin mengambil satu kebiasaan kita, di mana setiap manusia, apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali selesai sholat pastilah kita berdoa. Paling tidak kalau kita menjadikan hitungan jumlah bilangannya sholat fardu, maka kita berdoa minimal 5 kali sehari semalam. Kita angkat kedua tangan ini memohon kepada Allah. Anak-anak yang mau ujian memohon supaya lulus. Orang tua yang ingin anaknya lulus pekerjaan, maka memohon supaya anak-anaknya diluluskan dalam masa pendaftaran. Orang tua yang berjual di pasar, yang berdagang, berdoa, ya Allah, semoga daganganku lancar dan banyak rezeki yang bisa kudapat hari ini. Tapi ternyata ya Allah, menjadi keadaan diskusi kita, maita nasibin milotulun rikuang Allah Ta'ala, tapi depa napa tujuan doaku. Inilah kira-kira yang menjadi sedikit masalah yang muncul di hati ini. Padahal makadai puang Allah Ta'ala rilalana Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Makadai puang Allah Ta'ala lokaridi, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi ya Allah, sudah bertahun-tahun mak berdoa, tidak ada perasaan yang berubah. Ya Allah, setiap malam saya berdoa, tapi perasaannya apa yang saya doakan belumlah Engkau kabulkan ya Allah. Lalu apa masalahnya? Dan kenapa doa itu mungkin menurut kita belum terkabul? Ada yang mesti kita pelajari dan tahu. Karena berdoa juga itu ada adab, ada tata cara berdoa, supaya dengan mengikuti tata cara berdoa itu, insya Allah napallu mu'amanan ikuang Allah Ta'ala agar rodillahu. Yang pertama, hendaknya dalam berdoa tuntunannya Nabi. Ucapkanlah doa itu diawali dengan karena kita sudah bersih, termasuk bersih lahir dan batin. Itulah yang membedakan doanya kita dengan doanya para nabi dan rasul. Ya ronak kok nabi dan rasul berdoa, mesti Allah langsung kabulkan. Kenapa? Karena ia telah bersih lahir dan batin. Pada saat Karun miskin, siang malam ia berdoa, ia menangis, nalukai cikalina Nabi Musa. Maka Karun Nabi Musa maita naseding asawani berdoa Nabi Musa na miskin mutoka terus. Maka Nabi Musa sabar hakik. Nama kada Karun de nasedik boleh sabar Musa jadi engkau tak lokaridi.
Milo tulung hari di doakan hari Allah Ta'ala, doakanlah kepada Allah. Saya yakin karena engkau adalah utusannya Allah, pasti diterima doamu. Berkata Nabi Musa, Karun, bukankah nikmat yang Allah berikan engkau sehat itu tidak sebanding dengan harta yang banyak? Nah kau elok dipilih Karun. Dia bilang Karun, tapi bagus tong kalau sehat Kak Musa, baru banyak tong hartaku. Biasa sifatnya manusia. Jadi maksud Dani Karun. Dani pengen jawabannya Nabi Musa loka di Karun. Wahai Karun, biasa nam tu tahu Karun nareko megaigan ni waram parana tak kalupai Karun. Nasin Karun de mai upak koro de Nabi Musa. Lihat nih buktinya di saat saya miskin Musa rajin nak beribadah, dan kalau nanti banyak hartaku lebih rajin lagi beribadah. Wahai kikaliku Nabi Musa. Maka Nabi Musa angkat kedatangannya, ya Rob, telah datang kepadaku cikaliku puang, ya minta supaya saya mengangkat kedatanganku ya Rob. Maka terimalah doaku ya Rob, supaya dia juga banyak harta. Setelah Nabi Musa berdoa, Nabi Musa langsung dikabulkan doanya. Karun yang tadinya orang paling miskin berubah menjadi orang yang kaya raya. Saking kayanya Karun, maka tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menyamai harta kekayaannya Karun. Sampai hari kiamat tiba tidak akan bisa, karena kekayaan yang sangat banyak. Tapi tak kalupai nasabah dalle de jaring polir Allah Ta'ala. Ia lupa berterima kasih. Pahasab Nabi ia pun ditenggelamkan. Apa makna yang mau diambil? Doa yang pertama itu akan dikabulkan kalau kita sudah bersih lahir dan batin. Ya ada masalah. Apa dikasih garu-garu biasa ini. Diriwayatkan dari Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah, ada seorang pemuda yang berjalan pakaiannya lusuh, lalu ia istirahat, warafa yadahu, lalu diangkat kedatangannya, ia berkata, ya Rabb, puang ya Rabb, puang ya Rabb, ya Rabbi, terimalah doaku. Tapi Nabi menyampaikan, bagaimana mungkin doamu mau diterima, dan bagaimana mungkin doamu dikabulkan? Makanan, minuman, pakaianmu itu tidak halal, tidak bersih. Sekalipun engkau berdoa siang dan malam, kalau termasuk makanan yang dimakan tidak bersih, maka doa itu akan tertolak. Satu jawaban, karena kita tidak bersih lahir dan batin. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, sebaiknya dalam tata cara berdoa adabnya adalah banyak-banyaklah memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah Ta'ala. Sanjung-sanjung ya Allah, karena Allah yang maha pemberi rezeki. Allah juga sayang dan cinta hambanya kalau hambanya menyanjung Rabbnya. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan sanjungan kita. Dekma. Tapi dia pun senang kalau hambanya senantiasa menyanjung Allah. Itulah sebabnya kenapa kalau kita salat, kita mesti berhenti satu ayat demi satu ayat di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti sejenak, karena Allah membalas panggilan ayat itu agar nasib Allah Ta'ala dari arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuji engkau ya Allah, Rabb segala apa yang ada di alam ini, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ya Allah. Makibali ni Allah Ta'ala, hamidani abdi, ya hambaku, engkau telah memujiku. Sifat natotu puang Allah Ta'ala yang mesti kita tahu, namun itu manariko senantiasa kita sanjung. Datanglah di hadapan Allah dengan memberikan sanjungan yang paling bagus. Perumpamaannya sama saja kalau pengurus masjid datang di warga jemaah, kalau disanjung-sanjung itu jemaah, contoh Pak Haji, Bu Haji,
Elok dibangun masjid ini. Nah semua orang di Makassar ini kita itu tahu paling malabo. Masih impun dah letak Pak ini meluk sisa ini Bu Haji Bapak Haji. Pak Haji mega to kaya di Makassar Pak Haji tapi mega kali sempolan letak ini meluk sisa ini. Pura rupawan ni mak dah Haji. Elok kita yang masih sumbangan 20 sah. Pasti mak dari Pak Haji Bu Haji. Jangankan 20 sah. 30 lagi saat nak kule nak magai kita sanjung hamba Allah dan itu pun terjadi pada kita. Sanjung dah Allah. Ya Rob, kalau kisah bahasa Indonesia, puang, pupaendre kasih jariku puang mila tulun ridi puang. Masapa kasih dalle di pasar di puang, kusapa kang dalle anakku si bak beneku puang. Mamu hari kasih roh anakku masih kolai puang elok makam aja SPP puang lomuang daleku puang baramat dikasih nawaja sebelumnya pendaftaran ditutup pendaftaran pembayaran itu puang puang milau kak kasih didi puang beneku puang kasih kurasehai puang nah elo kasih putih lo di rumah sakit puang ini itu puang on roko milau puang kitimpang kan kasih daleku mudah-mudahan melo ibalu-baluku puang tak buka daleku namanya gak kasih dalek nek dikuti jangan lisu keluargaku puang kira-kira demikianlah cara kita memohon kepada Allah insya Allah dan ditutup dengan salawat. Pujian dan salawat mesti disatukan setelah berdoa. Mohon maaf, ada riwayat mengatakan doa yang dibaca dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, nakode dipacoi salawat. Tidak akan pernah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi tabe jangan hanya sekedar berdoa, ikuti adab tata caranya dalam berdoa. 2. Yang ketiga, agana rodonasem kita ini dalam berdoa khusyuklah meminta kepada Allah. Khusyuk. Jangan sampai selama ini kita hanya sekedar berdoa. Ada 2 orang yang berdoa. Engkau tahu berdoa na ucap kak bawang, engkau tahu berdoa na coy ki hati. Yang dimaksud khusyuk na pacoy ki hatina. Contoh berdoa mulut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dari pacoy ki hati roh. Tidak khusyuk dalam berdoa. Engkau berdoa menurut dirimu, tapi maka depan Allah Taala dia berdoa ya. Tidak khusyuk. Jadi segala sesuatu pada cengi acueki metokan iri lalengati nasun ugi ede acueki iri lalengati supaya insyaallah khusyuk. Apa contoh? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mohon pelan-pelan. Mohon lepan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kita kadang berdoa terburu-buru. Contoh ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kejadian kok di mana-mana. Mestinya pelan-pelan nih. Akhirnya Allah Ta'ala berdoa aku tetap mencari ke silom. 3. Ada yang mesti diperbaiki. Yang keempat, yakinlah bahwa apapun yang diminta kepada Allah pasti Allah kabulkan, pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka dari Allah Ta'ala, Muhammad, bahwa mana ni rodo ataku Muhammad, maka dapuamu dek nang kamabela poleriku. Ud'uni astajib lakum. Fa izaja, apabila engkau berdoa, maka pasti akan kukabulkan doa. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Tapi maka dari Allah Ta'ala pun hitoni dulu perintahku. Wujudkan dulu kewajibanmu. Yakinlah bahwa pada poin keempat tata cara dalam berdoa, yakini bahwa doa itu pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa masirika Muhammad, masirika Muhammad narikonaka ini jarinna ataku. Lalu saya tidak berikan doanya. Aku malu wahai Muhammad. Kalau hambaku datang meminta, mengangkat kedatangannya, lalu saya tidak kabulkan doanya. Tapi ingat Pak Ibu, meyakini doa bahwa itu pasti dikabulkan. Ada 3 kategori doa itu. Umumnya ada doa langsung dikabulkan oleh Allah. Yang mana itu? Sebenarnya rezeki ini tanpa kita berdoa Allah sudah berikan. Contoh rezeki kesehatan. Dek matu di melotulung uang kesehatan. Nari memang Allah Ta'ala. Yang kedua ada doa yang ditunda oleh Allah. Nah surah kita Allah Ta'ala sabar dulu. Sabar dulu. Ujian. Yang ketiga ada doa tidak dikabulkan di dunia, tapi sorry mundri pimatu dikabulkan oleh pamasena puang. Contoh, ambil hikmah setiap ada doa yang belum dikabulkan. Wali contoh pribadi, kisah nyata yang saya rasakan. Saat masih berada kecil di pondok pesantren Mangkoso, elok kali di Maru, saya sudah tahan dengan teman mobil waktu itu. Nama mobilnya mobil yang seperti besarnya mobil Pipos waktu itu. Dari kejauhan mobil ini pelan-pelan bahwa mau berhenti, tapi pas mau berhenti nagas kenyican roto. Kurang lebih di 300 meter dari tempat tadi menahan itu mobil, ternyata mobil yang besar ini bertabrakan juga dengan mobil penumpang yang sama besarnya. Puluhan orang yang meninggal dan peristiwa itu sangat terkenal di Baru waktu itu. Maka dana rawatue si Basiloku seandainya menreki korodo di dua kejadian. Apakah kejadiannya mungkin mati toki korodo, ataukah kedua mungkin selamat itu mobil nasabak monredio. Apa yang mau diambil hikmah? Doa kadang Allah tidak berikan kita langsung, tapi sengaja Allah simpan dulu karena Allah cinta dengan kita. Kita ambil hikmah dan pelajaran seorang sahabat Sa'labah. Siapakah Sa'labah? Sahabatnya Nabi yang setiap sudah salat maghrib khususnya sampai pura masih sembahyang, assalamualaikum langsung lari. Suatu waktu makanya Nabi Sa'labah, uperhatikan ini Sa'labah setiap sudah salat langsung lari supaya masih gede. Agak memang kejadian Sa'labah, agak memang kejadian. Nasi Sa'labah, ya Nabi ya Rasul, saya ini kasihan Nabi pakaianku hanya ini yang kupakai bergantian dengan istriku di rumah. Jadi mesti ya Nabi kalau maghrib sudah assalamualaikum keluar dari masjidnya Nabi karena istriku akan pakai pakaian itu Nabi. Jadi berkatalah Nabi, oh begitu Sa'labah. Akhirnya Sa'labah berkata, ya Nabi, puluhan tahun mau berdoa Nabi. Puluhan tahun mau berdoa Nabi. Bisakah saya minta tolong Nabi doakan Nabi supaya pakaianku lebih tongi dari satu Nabi, supaya bisakah juga tinggal bersama dengan sahabat yang lain Nabi di masjid ini. Nabi kasihan lalu mengangkat kedatangannya. Poin pertama tadi yang berdoa adalah orang yang bersih lahir dan batin. Setelah Nabi berdoa diterima langsung doanya Nabi. Sa'labah yang miskin menjadi kaya raya. Setelah Sa'labah diterima doanya Allah, doanya Nabi oleh Allah, Sa'labah jama-jama napak kampi bembe. 1 minggu setelah didoakan Nabi, ya ro bembe nama comok mana nih meloi. Akhirnya makada Nabi ta, iga mita Sa'labah. Makada sabai taro den rekoro Nabi bembe nana parakai. Makada Nabi ta, oh, dek na kapan narun tu masuk dia Sa'labah. Akhirnya maka dari Nabi setelah bertahun-tahun Sa'labah menjadi kaya raya. Sa'labah jangankan datang di masjid salat duhur, jangankan datang di masjid salat asar maghrib isya setelah dikabulkan doanya. Salat Jumat alena paling dimundri tamak di masjid ini. Sibuk sebab bembe. Apa yang mau diambil dari semua ini? Akhirnya Sa'labah meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan.
Orang yang rajin salat awalnya tiba-tiba ngelupai puang Allah Ta'ala gara-gara doa Nabi kalau kadalena paturun ngi mega dalek puang, lalu dia menjadi kukur nikmat, meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ya robembe na untana mati dalam keadaan hampir bersamaan, stres, lupa ternyata bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Itulah kenapa doa. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang disimpan dulu tapi usaha pakai agar contohnya balu-balu ki idi pak balu-balu ede lo kaki makantro idi pak kantro ede lo kaki romai di galunge idi petanie pura pirodo napa dia rengi pong Allah Ta'ala dalle mega insya Allah salato itu do nareko setiap hari hanya berdoa ya Rab kasih kaya kak ya Rab apa mondro makitin di kamar ini salah ya tuh salah ya. Akhirnya yang keenam, yang terakhir, dalam berdoa tadi tidak perlu pakai suara yang keras, khusus bawang dicontohkan di imam kita aminkan, tapi naku ala leta biar telinga sendiri yang mengucapkan sambil menghadap ke Baitullah ke kiblat, maka akak nejarita jangan di gora-gora naku ala leta wah jangan cukup pelan ya Rab umat to kan kasih dalam hatiku ya Rab tidak kasih loka ya Rab tidak kasih loka ya Rab. Itulah banyak kisah nyata Pak Ibu orang yang dikala kesusahan masuk di masjid setelah salat duha berdoa dengan pelan asui min haitsu la yahtasib de di sana-sana boleh tidak manung ya rodo narengeki puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sudah cukup waktu dan kesempatan ingin mengambil kesimpulan. Silahkan berdoa. Micai totu puang Allah Ta'ala nak dek di milot tua. Nasa ni puang Allah Ta'ala liwat tempo tak nak makareso di bawah nak di berdoa. Maka yang terbaik adalah doa dan usaha. Sudah berdoa sudah usaha banyak bersyukur. Bagaimana caranya banyak bersyukur? Datang di majelis ini itu adalah contoh bersyukur. Nasabak bingkalina si nasihat na agamana puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjut dengan materi yang lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah seluas lautan yang Engkau telah ciptakan ya Allah. Mudahkanlah urusan kami sebagaimana Engkau mudahkan menciptakan kami ya Allah. Ya Allah, tuntun kami untuk senantiasa beribadah lebih istiqamah kepadamu ya Allah. Engkau berikan kepada kami nikmat yang banyak, semoga kami tidak menjadi cukup nikmat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.